Sidang rahimahullah, alhamdulillah hari ini kita berada persis di Jumat pertama tahun baru Masehi 2025 sekaligus Jumat pertama bulan Rajab 1446 Hijriah. Hadirin, 2 pekan sebelum berakhirnya tahun 2024 kemarin di mimbar yang sama khatib menyampaikan refleksi akhir tahun yang isinya adalah refleksi akhir tahun bertambah usia, bertambah dekat seharusnya kepada Allah dan sesama manusia. Hari ini khatib ingin lanjutkan refleksi akhir tahun ini, kemudian kita lanjutkan. Kalau kemarin kita bicara tentang betapa Al-Quran, agama mengajarkan kita untuk semakin dekat kepada Allah dan sesama manusia. Sebab siapapun yang tidak dekat kepada Allah dan manusia, dia pasti akan ditimpa kehinaan. Satu. Yang kedua, dia akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. 2. Yang ketiga, dia pasti akan miskin jiwanya maupun miskin hartanya. Duribat alaihi dhillatu aynama tuqifu illa bihablin minallahi wa hablin minan nas. Semua manusia pasti akan dilanda kerugian. Dia akan mendapatkan kehinaan, kemiskinan, bahkan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala, kecuali kalau mampu menjaga hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala dan sesama manusia. Khutbah Jum'ah dulu sebelum menutup 2024 khatib sampaikan itu. Hari ini lanjutannya sebagai bekal untuk menyongsong 2025 ini. Mari kita perbaiki hubungan baik kita dengan tetangga. Bagian dari hablum minan nas itu. Di antara hablum minan nas yang 9 dipesankan betul adalah wal jaril dzil qurba wal jaril junub. Tetangga dekat maupun tetangga jauh, kita harus baik hubungannya dengan mereka, karena kalau tidak kita pasti hina. Tetangga dekat adalah yang nempel dengan kita. Kalau kita terjemahkan sekarang 1 RT. Tetangga jauh adalah yang bersinggungan dengan kita 40 rumah kanan kiri depan belakang kita, berarti 1 RW. Alhamdulillah. Maka hari ini adalah lanjutan dari khutbah itu. Judulnya adalah cara perbaiki hubungan dengan tetangga dan ancaman berlaku jahat kepadanya. Cara memperbaiki hubungan dengan tetangga dan ancaman berlaku jahat kepadanya. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya ada 4. Tentu sangat banyak, tapi sekurang-kurangnya khatib catat 4 saja. Cara kita bagaimana memperbaiki hubungan dengan tetangga itu, yang termaktub dalam hadis-hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang derajatnya sahih. Satu, yang pertama adalah cintai mereka seperti mencintai diri kita sendiri. Walladzi nafsi biyadihi. Nabi bersumpah demi Allah yang zat yang aku berada dalam genggaman zatnya. Demi zat yang aku berada dalam genggamannya. La yu'minu 'abdun hatta yuhibba li jarihi. Seseorang tidak disebut orang beriman sampai dia menjadikan tetangganya, apalagi di akhir hadis yang lain menyatakan di akhir bagi saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi. Ya, sesuatu yang dia cintai, dia ingin sampaikan itu juga kepada tetangganya. Tidak disebut seseorang beriman kalau dia belum mampu memperlakukan tetangganya seperti dia memperlakukan dirinya sendiri. Kalau tidak mau disakiti, jangan sakiti. Kalau senang diberi, jangan. Kalau kita berilah tetangga. Hadirin, selama kita belum bisa memperlakukan tetangga seperti kita memperlakukan diri sendiri, berarti kita belum beriman. Ini yang pertama. Yang pertama ini saya khatib sebut sengaja memang sebagai sikap batin. Sebelum aplikasi nilainya, sebelum aktualisasinya, sebelum apa yang konkret dilakukannya. Yang pertama yang paling kita harus benahi adalah niatan batinnya, adalah konsep batinnya, bahwa setiap kita mestinya memperlakukan orang lain, tetangga kita lebih khusus, seperti kita ingin diperlakukan oleh orang lain, atau seperti kita memperlakukan diri sendiri. Alhamdulillah, ini yang paling awal. Lalu yang kedua, yang langkah yang kita bisa lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan tetangga adalah jaga kehormatan dan hartanya. Ini mulai konkret. Bagaimana konkretnya bahwa kita memperlakukan tetangga seperti memperlakukan diri sendiri adalah yang kedua, jaga kehormatannya dan juga hartanya. Alhamdulillah, hadis yang tadi Muslim, riwayat Muslim sahih derajatnya. Hadis yang kedua ini Imam Bukhari tapi dalam Adab Mufrad kitab yang lain juga derajatnya sahih. Nabi pernah menyatakan la ayyazna rajulu bi 10 niswah. Kalau ada orang
seseorang laki-laki berzina dengan 10 orang perempuan, khairun lahu min ayyazniya bimra'atin jarihi. Itu lebih baik daripada dia menzinahi tetangganya. Tadi poinnya jaga kehormatannya. Menzinahi tetangga satu orang lebih jahat daripada kita berzina dengan orang perempuan lain di luar tetangga kita 10 orang bahkan. Alhamdulillah. Itu zina. Suka sama suka. Apalagi kalau merkosa. Lebih dahsyat lagi. Ustaz, memang ada orang yang menzinahi tetangganya. Sekarang faktanya adalah ternyata banyak terjadi pemerkosaan itu dilakukan oleh orang-orang dekat dengan lingkungan kita. Apakah itu masih keluarga atau tetangga dekat kita? Alhamdulillah. Ini pesan Nabi, 10 orang kalian zinahi lebih baik daripada kalian menzinahi 1 orang tetangga kalian. Lalu lanjutannya adalah wala ayyasriqur rajulu min asyrati abyad. 10 rumah kalian curi. Aisar lahu min ayyasriqa min baiti jarihi. Lebih ringan daripada kamu mencuri tetanggamu sendiri. Mohon maaf, bukan berarti membolehkan kejahatan pencurian maupun pemerkosaan, tidak. Ini begitu beratnya dosanya kita mencuri tetangga sedemikian rupa. Sampai-sampai Nabi ibrahkan, sampai Nabi istilahkan, 10 rumah kalian curi lebih ringan dosanya daripada kalian mencuri 1 rumah tetangga kalian. Hadirin, apakah ada di antara kita yang mencuri tetangga kita sendiri? Jangan salah. Ketika kita punya otoritas untuk mengelola keuangan dalam satu lingkungan, RT RW misalnya, lalu kita mengambil itu untuk kepentingan kita, mencuri dari tetangga kita itu. Jangan dikira kemudian mencuri dalam pengertian kita maling masuk ke rumah tetangga kita. Kalau kita menjadi pengurus RT RW misalnya, kemudian kita mengambil hak itu, mengambil keuangan RT RW itu untuk pribadi kita, itu mencuri dari tetangga, dan itu jahatnya luar biasa. Lebih jahat daripada mencuri 10 rumah yang lain. Alhamdulillah. Hadirin, ini yang kedua. Yang ketiga, bantu ekonominya. Laisal mu'minu alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i ila jambi. Yang dikatakan orang beriman tidak disebut beriman kalau dia kenyang tetapi tetangganya kelaparan. Kalau ada tetangga kelaparan kita nggak peduli, berarti kita belum beriman sesungguhnya. Sedemikian rupa berarti kita walaupun orang lain bukan saudara, kalau ada tetangga kelaparan kita punya kewajiban untuk membantu mereka, menolong mereka. Ini yang ketiga. Yang keempat, lebih konkretnya adalah berbagilah dengan tetanggamu itu. Idza tabaqta maraqan fa'aksir ma'ah. Kata Nabi, kalau kalian masak, banyakin kuahnya. Summa anzur ahla baitin min jiranik fa'ashibhum minha bima'ruf. Berikan, bagikan kepada tetanggamu. Sampai segitunya Nabi mengajarkan kepada kita agar kemudian kita rela berbagi kepada tetangga kita dengan sedikit apapun yang kita miliki. Ini 4 cara agar kita semakin baik hubungannya dengan tetangga kita. Alhamdulillah. Berikutnya kemudian khotib sampaikan juga tentang bagaimana Ustaz kalau ternyata tetangga kita tetap aja jahat. Gak bisa disadarkan, emang sudah watak. Kalau watuk banyak obatnya, watak itu susah banget obatnya. Bagaimana Ustaz solusinya? Ada 3 solusinya yang diajarkan Nabi SAW, sekurang-kurangnya 3. Yang pertama sabar. Betul, yang pertama sabar. Salatatun yuhibbuhumullah. Nabi dalam hadis yang lain menyatakan ada 3 orang yang Allah cintai. Satu di antara yang beliau sebut adalah warrajulu yakunu lahu jar. Seseorang yang memiliki tetangga, yu'zihi jaruhu fayasbir. Tetangga ini saking sering menyakiti dirinya, tapi dia bersabar atasnya. Fayasbiru ala adahu hatta yufarraqu bainahuma maut aw tu'ad. Kata Nabi, sampai kemudian maut memisahkan mereka berdua. Yang pertama solusinya, kalau ada saudara kita, tetangga kita yang jahat sama kita, dan memang kita tidak punya lagi celah untuk menyadarkannya, tidak ada lagi cara untuk menyadarkannya, maka yang pertama kita lakukan adalah sabar sampai maut memisahkan kita. Apakah dia yang duluan atau kita yang duluan? Kata Nabi, itu orang yang Allah paling mencintai di antara orang-orang yang paling Allah cintai. Hadirin, ini yang pertama. Yang kedua, kemudian berdoa. Doanya diajarkan oleh Nabi, Allahumma inni a'udzubika min jaris su'.
Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari tetangga yang jahat. Berdoa kepada Subhanahu wa ta'ala. Ketika keluh kisah kita sudah tidak lagi mempan disampaikan di hadapan tetangga kita, doakan yang baik-baik saja, semoga tetangga kita sadar, gitu ya. Dan berikan Allah berikan perlindungan kepada kita dari kejahatannya. Ini yang kedua. Yang ketiga yang lebih parah, kalau sudah tidak ada lagi solusi, maka Nabi pernah mengajarkan kepada sahabatnya, ya Rasul, saya punya tetangga jahat banget, luar biasa jahatnya. Bagaimana ya Rasul? Nabi katakan yang pertama tadi solusinya sabar, sudah pulang saja sabar. Datang lagi, gak kuat ya Rasul, udah luar biasa kejahatannya, saya gak punya salah apa-apa, tapi jahat banget sama saya. Bagaimana ya Rasul? Sabar. Datang lagi yang ketiga, kemudian Rasulullah memberi petunjuk, ya sudah, kalau kamu sudah tidak lagi tahan kepadanya, maka lempar barang-barangmu keluar dari rumahmu, pertanda bahwa kamu gak suka tetanggamu sejahat itu kepadamu. Atau pilihan yang keduanya, kamu keluar dari rumah, pindah rumah. Alhamdulillah, mudah-mudahan tidak sampai level ini. Mudah-mudahan tetangga kita yang jahat sama kita, mudah-mudahan sadar. Jangan sampai kemudian membuat orang tersingkir, terusir dari rumahnya sendiri. Nauzubillah. Hadirin, bagian paling akhir dari khutbah ini menutup rangkaian khutbah, dua khutbah dengan yang sebelumnya. Khatib ingin menyampaikan kerasnya ancaman menyakiti tetangga itu. Kerasnya ancaman menyakiti tetangga itu. Nabi SAW menyatakan menyakiti tetangga itu sama dengan tidak beriman. Khatib catat ulangi kembali, menyakiti tetangga sama dengan tidak beriman. Wallahi, tadi saya kutip hadisnya. Ini hadisnya riwayat Bukhari sahih derajatnya, nomor 5557. Bukhari dalam hadisnya menyatakan, wallahi la yu'min. Nabi menyatakan, wallahi la yu'min, demi Allah tidak disebut orang beriman. 3 kali. Wallahi la yu'min, tidak disebut orang beriman. Wallahi la yu'min, demi Allah tidak disebut orang. Menggunakan taukid dengan qasam, dengan sumpah. Dan Nabi menggunakan 3 kali, tidak beriman. Siapa ya Rasulullah? Kata para sahabat, qala alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqah. Orang yang kejahatannya tidak membuat aman tetangganya. Orang yang jahat banget sama tetangganya sehingga kemudian tetangganya tidak merasa beraman bersandingan dengannya. Itu tidak disebut orang beriman. 3 kali Nabi menyatakan itu dengan sumpah. Alhamdulillah. Nah, kalau masih ada di antara kita yang jahat kepada tetangganya, catat hadis ini, kamu tidak beriman sesungguhnya. Sebab orang yang beriman mampu mengamankan dirinya, mampu mengamankan tetangganya dari kejahatan min lisanihi wa yadihi, lisannya maupun tangannya. Ini ancaman yang pertama. Ancaman yang kedua, penutup khutbah singkat hari ini, Nabi menyatakan bahwa rajin ibadah sekalipun, kalau masih menyakiti tetanggamu, maka kamu ahli neraka. Suatu saat seorang perempuan datang kepada Nabi mengeluhkan tetangganya. Ya Rasul, ada tetangga saya perempuan, rajin banget ibadahnya, rajin sedekahnya, tapi Masya Allah setiap hari menyakiti tetangganya dengan mulutnya. Bagaimana ya saudara? Nabi mengatakan, la khaira fiha, tidak ada baiknya itu orang seperti itu. Bagus jamaah sholatnya, bagus sedekahnya, tapi kalau jahat sama tetangganya, kata Nabi, la khaira fiha, tidak ada kebaikan sama sekali pada dirinya. Hiya min ahlin nar, orang itu tergolong ahli neraka. Alhamdulillah, sudah baik saja ibadah mahdhahnya, sudah banyak sedekahnya, rajin puasanya, tapi kalau masih jahat sama tetangganya, min ahlin nar, termasuk kelompoknya orang-orang ahli neraka. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan bekal ini kita semakin memperbaiki diri, hubungan kita dengan tetangga kita. 2025 ini harus lebih baik dari tahun yang kita tinggalkan sebelumnya, harus lebih harmonis di tengah tetangganya, sehingga kemudian kita bisa menjaga persatuan di antara kita dan toleransi di antara kita semua. Kemudian persaudaraan itu semakin kuat, semakin erat, semakin dekat. Kita kemudian bisa berjuang bersama, siap berjuang bersama untuk memakmurkan masjid kita, untuk membangun masjid kita, memakmurkan masyarakat kita, jamaah kita, bangsa negara kita, berjuang untuk agama kita. Amin ya Allah.